Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari pembelahan meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin. Meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi karena jumlah kromosom sel anakan separuh dari jumlah kromosom induknya. Dan pembelahan meiosis ini terdiri dari dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk tahap meiosis 1 terdiri dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan untuk meiosis yang kedua terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Untuk lebih jelasnya, pantengin terus ya. Oke, kita mulai ya masing-masing tahap pada meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ini meiosis 1 ya. Sedangkan yang ini adalah meiosis 2. Oke. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu profase 1. Untuk profase 1 ya, teman-teman bisa lihat subtahapnya di sini. Jadi di profase 1 dari pembelahan meiosis 1 itu terdiri dari 5 subtahap. Ada tahap leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Untuk mempermudah mengingatnya ya, teman-teman bisa menggunakan jembatan keledai ini. Ya, ada jembatan keledai lezi la. Maaf, ini lezi ya seharusnya. Lezi Pak Didik. Ya, baik, ini sudah diperbaiki ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengingat kata lezi Pak Didik. Le mewakili leptoten, zigoten, pak pakiten, diploten, dan dik diakinesis. Ya. Nah, apa yang terjadi di fase leptoten ya? Jadi yang terjadi di fase leptoten ini ya, benang-benang kromatin itu akan terkondensasi sehingga dia akan memendek dan memadat, membentuk kromosom ya. Jadi kemudian kromosomnya itu akan terduplikasi sehingga jadilah kromosom dengan 2 kromatid ini ya. Jadi karena ini kromosom dengan 2 kromatid, jadi antara yang warnanya biru dengan yang biru ini namanya sister kromatid ya. Merah dengan merah ini sister kromatid. Jadi satu yang warnanya biru dengan dua kromatid ini ya. Ini namanya kromosom homolog. Yang ini merah dengan merah ini ya, yang berpasangan nih, ini juga namanya kromosom homolog ya. Jadi misalnya ini didapat dari bapak, yang ini didapat dari kromosomnya ibu ya. Sekali lagi di tahap leptoten ya, benang-benang kromatin itu terkondensasi, memendek dan memadat sehingga terbentuklah kromosom. Ya, warna biru dari bapak, yang warna merah dari ibu. Kemudian masing-masing kromosom ini terduplikasi sehingga terbentuklah kromosom dengan 2 kromatid ya. Disebut kromosom homolog masing-masing. Nah, selanjutnya tahap zigoten ya. Tahap zigoten ini disebut juga sebagai tahap berpasangan ya. Jadi masing-masing kromosom homolog ini ya, itu akan mendekatkan diri ya. Akan mendekatkan diri. Jadi terbentuk ini bivalen atau sinapsis. Akhirnya ini yang terjadi adalah apa? Kromosom dengan 4 kromatid 1, 2, 3, 4 ya. Zigoten merupakan tahap di mana masing-masing kromosom homolog ini akan berpasangan. Tentunya dia berpasangan dengan yang ini, yang sama dengan dirinya ya. Misalnya yang ini untuk bagian dari gennya itu menentukan tinggi badan, yang ini juga tinggi badan. Kalau yang warna biru misalnya tinggi badannya tinggi T besar, yang ini pendek ya T kecil. Jadi gen yang dibawa itu harus sama, misalnya menyatakan tinggi badan, itu saling berpasangan kayak gitu. Itu di tahap zigoten terbentuk sinapsis ya.
Lanjut ke tahap pakiten. Nah, di tahap pakiten ini adalah tahap di mana ya ujung-ujung dari lengan kromosom ini semakin memendek dan memadat ya. Akibatnya bagian ujungnya akan saling tumpang tindih. Ketika tumpang tindih itu memungkinkan terjadinya pindah silang atau crossing over ya, crossing over. Tapi ini masih belum. Jadi tahap pakiten itu ini jadi pasangan kromosom homolog itu saling berdekatan ya, sehingga terbentuk tetrad kromosom dengan 4 kromatid dan pindah silang dimulai. Nah, lanjut ke tahap diploten. Nah, kalau di tahap diploten ini pindah silang terjadi ya, terjadi. Nah, benar-benar tumpang tindih nih ya. Namanya peristiwanya adalah kiasma. Jadi yang misalnya di sini tadi tinggi badan ya, ini yang warna biru misalnya T besar tinggi, yang warna merah itu tinggi badannya pendek ya, T kecil. Terjadi crossing over atau pindah silang ya. Yang kromosom warna biru itu dapat gen T kecil pendek. Kemudian yang kromosom bagian T kecil untuk pendek dapat gen T besar. Jadi ini yang disebut sebagai rekombinasi gen. Jadi sesuai dengan tujuan dari pembelahan meiosis ya, yang kedua yaitu untuk membentuk variasi genetik akibat adanya rekombinasi gen ya. Sekali lagi di diploten ini terjadi peristiwa kiasma, terbentuk ya, sudah terbentuk, kemudian pasangan dari kromosom homolog tuh masing-masing yang tadinya nih di sini mendekat sekarang mulai menjauh, diplodip, berarti terbagi dua, jadi dia mulai menjauh ya. Lanjut di tahap yang berikutnya ya, itu adalah diakinesis ya. Di diakinesis ini yang namanya membran inti sel itu mulai menghilang, nukleolus menghilang. Selanjutnya sentrosom ya, di dalamnya ada sentriolnya. Sentriolnya akan bergerak ke kutub yang berlawanan ya. Kemudian ini memancarkan benang gelendong. Untuk selanjutnya di bagian sentromernya itu melekatkan dirinya di benang spindle gitu ya. Baik, setelah profase 1 selesai, lanjut ke tahap metafase. Jadi di tahap metafase ini kromosom dengan 4 kromatid mensejajarkan dirinya di bidang ekuator atau di lempeng metafase ya. Kalau sudah masuki tahap anafase 1 ya. Di tahap anafase 1 ini ya, benang-benang spindle tuh semakin memendek ya. Karena semakin memendek, maka sentromer dari kromosom dengan 4 kromatid ini ya, itu akan tertarik menuju ke kutub yang berlawanan ya. Nah, pada saat itulah ya, sister kromatidnya ini kan kromosom homolog ya dia ya. Jadi ini dengan ini kan sister kromatid ya, itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan ya. Jadi kromosom dengan 2 kromatid yang bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi inilah bedanya anafase 1 pada meiosis 1 dibandingkan dengan mitosis. Kalau teman-teman ingat, kalau di pembelahan mitosis ya, kromosom dengan 2 kromatid ya itu akan memisah. Kalau di sini kromosom dengan 4 kromatid kemudian memisah, jadi yang bergerak ke kutub berlawanan tuh tetap kromosom dengan 2 kromatid ya. Jelas ya teman-teman. Jadi kalau di mitosis kromosom dengan 2 kromatid itu memisah ke kutub yang berlawanan ya, sehingga yang bergerak ke kutub yang berlawanan itu adalah kromosom dengan 1 kromatid. Ingat lah ya. Sedangkan kalau di anafase 1 meiosis 1 ya, itu kromosom dengan 2 kromatid ya, itu yang bergerak ke kutub yang berlawanan.
berlawanan. Nah, sekarang lanjut ke tahap telofase 1. Di tahap telofase 1 ini ya, kromosom dengan 2 kromatid itu semakin berada di kutub yang berlawanan, kemudian mulai terbentuk membran nukleus, nukleolusnya mulai terbentuk lagi ya, kemudian terjadi ini pembagian materi sitoplasma, terbentuk yang namanya bidang penyibakan ya kalau pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan itu adalah lempeng sel. Akhirnya akan terbentuk 2 sel anakan baru dengan jumlah kromosom ya separuh dari jumlah kromosom induknya. Jadi kalau di sini diploid 2N, maka 2 anakannya ini akan memiliki jumlah kromosom haploid atau N masing-masing. Oke. Nah, kalau sudah akan dilanjutkan ke tahap meiosis yang kedua ya. Jadi indukannya itu sudah ada 2N dengan jumlah kromosom masing-masing N ya. Jadi sekali lagi indukannya sudah ada 2 dengan jumlah kromosom masing-masing N. Oke. Nah, di sini apa yang terjadi? Sama ya, sentrosom itu akan mengeluarkan sentriol bergerak kutub yang berlawanan, memancarkan benang spindle, kemudian ini membran nukleusnya akan memudar, nukleus hilang, sama ya. Kemudian kromosom dengan 2 kromatid ya akan melekatkan dirinya di benang spindle pada bagian sentromernya seperti itu ya. Kalau sudah lanjut ke tahap metafase 2 ya, kromosom dengan 2 kromatid ya itu akan mensejajarkan dirinya di bidang ekuator. Nah, ini mirip sama dengan mitosis nih sudah kondisinya nih ya. Kromosom dengan 2 kromatid yang ada di bidang ekuator. Bedanya di sini terjadi rekombinasi gen ya. Ini yang warna kromosomnya merah, di bagian ujungnya ada biru, yang biru di bagian ujungnya ada merah seperti itu. Kalau sudah di metafase 2 selesai, lanjut ke tahap anafase 2. Di tahap anafase 2 ini benang-benang spindle tuh semakin memendek ya, sehingga mau tidak mau kromosom dengan 2 kromatid ini akan memisahkan dirinya ya, sehingga kromosom dengan 1 kromatid yang bergerak ke kutub yang berlawanan. Oke. Selanjutnya kalau ini sudah selesai, masuk ke tahap telofase. Jadi kromosom dengan 1 kromatid itu akhirnya semakin lama semakin menipis, kembali lagi jadi benang-benang kromatin ya. Kemudian membran nukleus mulai terbentuk lagi, nukleolus muncul lagi, terjadi pembagian materi sitoplasma, terbentuk yang namanya lempeng sel kalau pada sel tumbuhan, kalau sel hewan itu cleavage furrow atau bidang penyibakan, sehingga akhirnya akan terbentuk 2 anakan baru untuk masing-masing ini sel induk ya. Akhirnya ya yang dihasilkan dari tahap meiosis 2 ada berapa sel anakan nih? Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi teman-teman kalau begitu di tahap di pembelahan meiosis ini yang terjadi pada sel kelamin, 1 sel induk ya itu akan menghasilkan 4 sel anakan baru. Ingat, jumlah kromosom sel anakan separuh dari jumlah kromosom induknya.